Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sumra Channel Meriah, Media dan Happy. Kali ini kita akan membahas konten tentang gratis gorengan artis. Pada kesempatan ini saya akan membahas sosok public figure Menteri Sosial yang baru, yaitu Ibu Tri Risma hari ini, yang belakangan ini viral di berbagai media sosial, baik itu Twitter, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Membicarakan sosok beliau ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Tapi tidak cukup di situ, ada beberapa sisi yang harus dikupas lebih dalam lagi. Yang pertama, saya ingin membuka dengan statement Rocky Gerung bahwa kekuasaan itu hidup dengan pencitraan, policy maker tapi tidak social maker. Ini tentu jadi pertanyaan besar, bahwa ada yang mengkritisi soal gebrakan Menteri Sosial yang baru saja dilantik pada 2020 lalu dan kurang masa kerjanya dari 20 hari. Ini tentu menjadi perbincangan yang hangat di berbagai kalangan. Ada kalangan politisi berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Risma hari ini menemukan tunawisma yang ada di etalase Jakarta atau pusat kota, jantung kota di Jakarta atau ibu kota Indonesia, menemukan masalah sosial yang ada di lokasi elit itu atau di Jalan Sudirman Tamrin, yang menjadi kebanggaan atau wilayah yang steril dari persoalan-persoalan sosial. Ada juga yang menyatakan bahwa Menteri Sosial mengambil alih tugas dinas sosial dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan juga bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Risma atau Menteri Sosial itu bagian dari gerakan atau strategi kontestasi politik yang akan berlangsung nanti di tahun 2022 atau mau lanjut ke Nyapres tahun 2024. Memang semua orang berhak untuk berpendapat, menyampaikan asumsi dan lain sebagainya, tetapi yang harus diingat adalah harus terukur, harus subjektif ya. Tidak boleh subjektivitas lebih tinggi daripada objektivitas, sehingga penilaian itu benar-benar berimbang. Dan pengamat pun seperti Rocky Gerung, pengamat-pengamat lain juga boleh saja mengatakan demikian. Bahkan ada pengamat yang lain mengatakan bahwa dengan apa yang dilakukan oleh Bu Risma itu merupakan strategi untuk mendapatkan bonus elektoral, yaitu bonus untuk bisa terpilih nanti. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dengan melakukan belanja masalah, ada juga dari kader atau dari fraksi lain, dari salah satu partai politik mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu Ibu Risma itu salah tempat belanja masalah. Nah, yang saya pahami dari belanja masalah ini menemukan masalah atau mencari masalah di tempat yang salah atau kurang tepat. Tapi sebetulnya kalau melihat masalah itu tidak perlu melihat lokasi tertentu. Begitu ada masalah, mestinya juga secara teknis maupun secara teorinya harus diselesaikan, tidak boleh ditunda-tunda. Dan ada yang mengatakan bahwa dengan adanya menemukan masalah di tempat kekuasaan Anies Baswedan itu merupakan langkah merusak epicentrum elektoral daripada sosok Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan. Dan itu semuanya sah-sah saja secara berpendapat, bahwa netizen juga memang tidak ada duanya untuk bisa membuli, bisa berpendapat dan macam-macam, mengeluarkan unek-uneknya. Tentu juga kehidupan ini ada pro dan kontranya, itu adalah suatu hal yang biasa. Tapi yang ingin saya katakan bahwa melihat persoalan sosok Risma, apa yang dilakukan oleh Mensos ini perlu melihat secara objektif, bahwa Menteri Sosial, namanya ada Menteri Sosial, bahwa tentu kerap akan memecahkan persoalan-persoalan sosial yang ada di Indonesia. Nah, yang menarik menurut saya bahwa misalkan kalau kita melihat persoalan sosial ini secara regulasi dalam ketentuan hukum, misalkan di Undang-Undang 13 tahun 2011 ya, tentang penanganan fakir miskin itu, ini menjadi persoalan juga, bahwa yang kerap menjadi kemiskinan, soal kemiskinan ini sesuatu hal yang tidak pernah tuntas untuk dibahas, karena memang dalam definisi tentang kemiskinan ini juga menjadi satu persoalan tertentu, karena dikatakan di situ bahwa orang yang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki mata pencaharian sama sekali,
atau juga memiliki mata pencaharian tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kehidupan secara layak untuk dirinya maupun keluarganya. Nah, kata layak ini memang menjadi panjang, sehingga ada orang yang mengatakan ya gadget yang kurang bagus itu dikatakan masih kehidupan yang kurang layak. Nah, ini tafsirannya juga bisa berbeda-beda dalam konteks sosial ya. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa penanganan fakir miskin itu harus terpadu, harus terarah, kemudian harus berkesinambungan atau berkelanjutan. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu Risma ini merupakan bagian daripada melanjutkan penanganan fakir miskin itu secara terpadu, kemudian secara berkelanjutan, dan melanjutkan dari persoalan-persoalan sosial yang sedang menjadi masalah yang belum tuntas, sehingga sangat tepat saya kira melakukan penanganan tersebut itu bagian daripada langkah-langkah penanganan fakir miskin yang berkesinambungan. Tapi intinya bahwa apa yang disampaikan oleh pengamat maupun para warga net atau netizen itu secara kebiasaan kita bersosial memang sah-sah saja, tetapi ada satu sisi yang kemudian tidak boleh kita abaikan, dalam artian bahwa komentar atau tanggapan maupun asumsi publik itu tidak boleh didominasi dengan persoalan-persoalan yang ilusi yang sangat tinggi, artinya tanpa objektivitas yang seimbang, sehingga perlu kiranya untuk menilai sesuatu itu lebih berimbang, sehingga terlihat di situ ada profesionalitas kita dalam bermasyarakat atau bermedia sosial. Juga tentu membutuhkan yang namanya profesionalisme itu, sehingga tidak menimbulkan jadi persoalan. Nah, apa yang disampaikan oleh Prof. Rocky Gerung itu, kekuasaan itu dibangun atas pencitraan. Sebetulnya pencitraan itu kalau mendatangkan cita-cita atau mendatangkan citra yang baik, sebetulnya boleh saja, karena jangan selama ini dianggap bahwa pencitraan itu selalu sesuatu yang negatif. Padahal dalam konteks melakukan atau action terhadap suatu kebijakan atau program itu sangat dibutuhkan pencitraan itu. Menurut saya pribadi itu tidak pula berlebihan menafsirkan bahwa pencitraan itu sesuatu yang tabu, sesuatu yang negatif. Tetapi kalau pencitraan dalam arti merangkaikan atau dalam kegiatan merealisasikan program itu tidak jadi masalah, karena itu bisa saja menjadi solusi dari masalah, mendatangkan cita-cita, mendatangkan realita, mewujudkan impian dari tujuan dari satu program itu. Sehingga saya kira publik juga harus tidak menafsirkan terlalu berlebihan terkait dengan pencitraan itu. Nah, terkait dengan policy maker tidak social maker ini juga perlu dikritisi, karena sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa kesejahteraan sosial itu harus terpadu, terukur, dan harus berkelanjutan. Karena bagaimana bisa mendongkrak dari departemen sosial ini menjadi sesuatu yang bagus dan netral, karena belakangan ini memang ada isu yang besar di balik itu. Tetapi dengan kehadiran Ibu Risma ini saya kira harus kita berikan secara profesional, karena beliau baru saja bekerja kurang dari 20 hari. Jadi kita lihat bagaimana gerakan-gerakan beliau. Itulah yang saya sebut dalam yang gratis ini, kita harus melihat suatu persoalan itu lebih luas dan lebih kompleks dan komprehensif. Penting untuk kita pahami bahwa jangan sampai karena ini kasus ditemukan di DKI Jakarta, itu menjadi hanya tugas dari Pemprov DKI, misalkan Anies Baswedan atau dinas sosial yang di sana. Sebetulnya masalah sosial ini menjadi tanggung jawab kita semua, walaupun pada prinsipnya di pasal 34 ayat 1 itu bahwa fakir, miskin, dan anak-anak yang telantar itu dipelihara oleh negara. Negara dalam konteks kita ini tentu ada masyarakat, ada pemerintah, rakyat. Nah, ini negara ini bagian daripada tanggung jawab bersama, sehingga tidak bisa melihat satu persoalan masalah itu kita biarkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Mensos itu betul, itu merupakan bagian daripada pemecahan satu persoalan. Jadi sinkron sebagaimana statement daripada Sekjen PDIP Hasto, bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Risma itu bagian daripada legitimasi dan menjadi legalitas dari kepemimpinan. Nah, yang saya garis bawahi memang kepemimpinan ini sangat menarik, karena bagaimanapun mungkin Ibu Risma itu Allah-alam ya digadang-gadang untuk mencalonkan diri di 2022 maupun 2024 ini. Tapi di luar itu kita harus profesional melihat bahwa beliau memang sedang menjadi Menteri Sosial, sehingga jangan
Ada yang beranggapan bahwa menjadi Menteri Sosial tapi rasa wali kota Surabaya. Nah, pendapat yang ini harus kita hindari supaya objektivitas melihat sosok public figure itu harus berimbang. Tanggung jawab terhadap kemiskinan ini menjadi tanggung jawab sama. Misalkan kalau kita melihat di pasal 38 tentang Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, ya Undang-Undang 11 tahun 2009, bahwa masyarakat diberikan peluang yang besar untuk mengentaskan kemiskinan secara bersama-sama atau persoalan sosial itu. Sehingga kalau ada masyarakat yang menemukan persoalan, maka tanggung jawab kita sama ini harus dibangun. Nah, kalau di penanganan fakir miskin itu ada di pasal 41, yaitu Undang-Undang 13 tahun 2011 itu, bahwa peran masyarakat itu sangat dibutuhkan dalam konteks menuntaskan kemiskinan itu. Nah, itulah yang menjadi pendapat saya mengenai dengan public figure sosok Ibu Risma. Terlalu dini kita menilai bahwa penemuan masalah yang dilakukan atau yang ditemukan oleh beliau itu di pusat etalase Jakarta atau ibu kota Indonesia ini terlalu prematur kita mengatakan itu mencari sensasi, karena beliau sudah terbukti di kepemimpinan sebelumnya menjadi wali kota itu. Saya kira cukup kalau sekedar hanya mencari sensasi, kalau hanya mencari pencitraan, kalau hanya mencari reputasi, itu sudah tercatat, bahkan dunia sudah mengakui soal kinerja beliau. Nah, ini artinya gorengan-gorengan artis atau public figure ini harus punya etika, harus punya pertimbangan yang berimbang. Itu yang saya maksud. Tidak benar kalau hanya mencari sensasi maupun merusak etalase elektoral Anies Baswedan. Saya kira tidak sampai sejauh itu. Sosok seorang menteri itu tidak mesti harus pelototi komputer atau laptop ya, atau gadget terkait dengan data itu, karena sudah ada bagian-bagian tertentu untuk memvalidasi atau memverifikasi faktual data-data kesejahteraan sosial itu. Nah, yang jadi persoalan dalam penanganan fakir miskin ini, tugas berat bersama itu yaitu mencukupi kebutuhan material, spiritual, dan sosial ini tidak mudah. Jadi dibutuhkan sosok memang yang konsen, yang bisa memberikan inovasi yang baru terhadap penanganan kemiskinan itu. Jadi tidak benar apa yang dikatakan bahwa Ibu Risma itu merupakan copy paste dari Pak Jokowi, yang merupakan bagian cara-cara Pak Jokowi yang diterapkan di di penanganan kemiskinan. Dan betul memang cara-cara Pak Jokowi itu dibutuhkan. Yang saya maksud itu pada saat Pak Jokowi menjadi wali kota Solo dulu, yaitu yang suka dengan gaya belusukan dan lain sebagainya. Ini penting karena penemuan masalah memang tidak bisa hanya mengandalkan apa yang ada di depan laptop atau gadget, tapi harus kemudian turun kepada masyarakat tertentu. Dan di bagian terakhir ini saya sampaikan bahwa persoalan di konten tentang gorengan artis ini kali membahas tentang sosok figur Tri Risma hari ini, medsos ini, di berbagai media sosial beliau sudah klarifikasi. Ini bagian penting di statement closing saya terkait dengan konten ini, bahwa beliau itu memang suka mencari jalan yang berbeda dan pulang juga dengan jalan yang berbeda, sehingga dengan keluar berbagai jalan itu bisa saja menemukan masalah-masalah yang berbeda. Jalan di tempat itu tidak mungkin bisa menemukan masalah yang variatif, sehingga sudah clear persoalan ada anggapan bahwa itu settingan dan sebagainya itu karena beliau memang suka jalan daripada jalan yang berbeda atau berbeda dengan yang lain. Dan terakhir saya sampaikan bahwa Mensos Menteri Sosial atau Risma itu memang ada singkatan dari saya itu, bahwa Risma itu bisa itu solusi masalah. Nah, jadi saya kira cocoklah beliau memimpin di Kementerian Sosial itu dengan kondisi masa lalu yang kelam daripada menteri sebelumnya, dan kita punya semangat bahwa beliau bisa memberikan restorasi di Kementerian Sosial itu oleh sosok yang rindu solusi masalah atau Risma. Demikian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum.